Coba kalian perhatikan angka ini, 2,9 juta rupiah. Itulah harga 1 gram emas yang harus kita tebus hari ini, 8 Februari 2026. Angka yang mungkin bikin sebagian dari kita menyesal kenapa nggak beli dari tahun lalu. Tapi percaya atau tidak, angka ini bakal terlihat sangat murah dalam beberapa tahun ke depan. Kita perlu bicara serius soal kenapa tahun 2026 ini kemungkinan besar adalah kesempatan terakhir kita melihat harga emas di level terjangkau sebelum semuanya jadi nggak masuk akal. Kalau kita tarik napas sebentar dan melihat ke belakang, pergerakan harga emas belakangan ini sebenarnya sudah memberi sinyal bahaya yang nyata. Bayangkan saja, di akhir Desember 2025 harga masih bertengger di angka 2,5 juta rupiah. Lalu tanpa ampun langsung melonjak hingga menyentuh 3,2 juta hanya dalam waktu 1 bulan di Januari kemarin. Fluktuasi yang begitu tajam ini bukan sekadar naik turun biasa seperti tahun-tahun sebelumnya, melainkan sebuah alarm keras. Ini adalah tanda bahwa instrumen paling aman di dunia ini sedang diperebutkan oleh semua orang secara agresif. Ketika aset lain mulai goyah, emas menunjukkan taringnya dengan kenaikan yang sangat signifikan dalam waktu singkat. Tren ini menunjukkan bahwa batas bawah harga emas sudah bergeser secara permanen, membuat angka yang dulu kita anggap mahal sekarang justru menjadi angka yang sangat kita rindukan. Banyak orang mungkin terjebak dalam pemikiran bahwa harga 2,9 juta saat ini adalah harga puncak, hanya karena sedikit turun dari rekor bulan lalu. Namun, jika kita menilik data global yang saat ini berada di kisaran $4.964 per troy ounce, kondisi ini sebenarnya menyerupai ketenangan sesaat sebelum badai besar berikutnya datang menerjang. Penurunan tipis ini seringkali hanya merupakan teknikal sesaat sebelum harga bersiap melompat ke level yang lebih tinggi lagi. Para investor besar sering menyebut fase ini sebagai masa konsolidasi, di mana pasar sedang mengambil napas sebelum melanjutkan rally kenaikannya. Jangan sampai kita terkecoh oleh penurunan kecil ini dan menganggap tren kenaikan sudah berakhir. Justru di balik angka $4.964 tersebut, ada tekanan besar dari permintaan pasar internasional yang sewaktu-waktu bisa meledak dan membawa harga ke zona yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita sebagai masyarakat seringkali terjebak dalam jebakan psikologis yang sama, yaitu selalu menunggu harga turun jauh lebih dalam sebelum berani memutuskan untuk membeli. Masalah utamanya adalah standar harga murah itu terus bergeser ke atas setiap minggunya tanpa kita sadari. Apa yang kita sebut mahal di hari ini sangat mungkin akan menjadi harga yang sangat mustahil untuk ditemukan kembali di masa depan karena nilainya yang terus merangkak naik. Menunggu koreksi harga yang signifikan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti sekarang adalah strategi yang sangat berisiko. Alih-alih mendapatkan harga rendah, seringkali kita justru hanya menjadi saksi saat harga emas melesat meninggalkan jangkauan kantong kita. Tahun 2026 ini memberikan pelajaran berharga bahwa menunda keputusan di saat tren sedang naik hanya akan berujung pada penyesalan yang mendalam di kemudian hari. Dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan kita harus sadar bahwa emas adalah satu-satunya asuransi terbaik saat kekacauan global terjadi. Konflik yang terus memanas di berbagai belahan dunia, serta ketidakpastian ekonomi di negara-negara besar, telah memaksa bank sentral dunia untuk terus menimbun emas dalam jumlah yang sangat masif. Mereka tidak lagi percaya sepenuhnya pada mata uang kertas dan memilih mengalihkan cadangan devisanya ke aset fisik yang tidak bisa hancur oleh perang. Saat institusi raksasa yang memiliki dana triliunan saja sudah mulai panik dan berebut membeli emas, itu sebenarnya adalah kode keras bagi kita, masyarakat retail. Mereka sedang mempersiapkan diri menghadapi guncangan yang lebih besar di masa depan. Jika para pemain besar ini terus menyerap stok emas yang ada di pasar, maka jangan heran jika akses kita untuk mendapatkan emas di harga wajar akan segera tertutup rapat sebelum tahun ini berakhir. Kita harus memahami hukum dasar ekonomi bahwa ketika permintaan dari negara-negara besar terus meningkat, suplai emas yang dihasilkan dari tambang tidak akan pernah bisa mengejar ketertinggalan tersebut. Proses penambangan emas itu rumit, memakan waktu lama, dan biayanya semakin mahal setiap tahunnya. Akibatnya, terjadi ketimpangan yang nyata antara jumlah orang yang ingin membeli dengan jumlah emas yang tersedia di pasaran secara fisik. Hukum pasar pun bekerja dengan sangat jujur di sini.
Barang yang semakin langka, namun peminatnya meledak, pasti akan membuat harganya melambung tinggi. Inilah yang membuat harga 2,9 juta saat ini sebenarnya masih masuk akal jika dibandingkan dengan kelangkaan yang akan terjadi nantinya. Kita bukan hanya sekadar membeli logam mulia, tapi kita sedang mengamankan bagian kita dari sumber daya dunia yang jumlahnya memang terbatas. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton yang terpaku saat harga emas dunia kembali menembus angka $5.530, seperti yang terjadi pada akhir Januari kemarin. Angka tersebut bukanlah sebuah kebetulan atau anomali pasar sesaat, melainkan bukti bahwa batas psikologis harga emas sudah benar-benar pecah. Melihat kondisi geopolitik yang masih sangat cair, bukan hal mustahil jika angka tersebut akan terlampaui lagi dalam waktu yang lebih singkat dari dugaan kita. Seringkali kita menyesal setelah momentumnya lewat, meratapi harga rendah yang pernah singgah, namun tidak kita ambil. Setiap kali harga menyentuh rekor baru, level terendah sebelumnya akan menjadi sejarah yang sulit untuk terulang kembali. Jika hari ini kita masih ragu untuk bergerak di harga 2,9 juta, bayangkan betapa sesaknya perasaan kita saat harga tersebut sudah tinggal kenangan, karena dunia sedang berebut mengamankan asetnya masing-masing. Kenapa saya berani bilang bahwa 2026 adalah tahun terakhir emas murah? Alasannya sederhana, tapi menyakitkan. Daya beli uang kertas yang kita pegang saat ini sedang digerogoti secara nyata oleh inflasi. Mungkin kalian merasa gaji atau pendapatan tetap sama, tapi faktanya jumlah barang yang bisa kita beli dengan uang tersebut semakin berkurang setiap harinya. Di titik inilah emas menjalankan fungsi aslinya sebagai penyimpan nilai yang paling setia sepanjang sejarah manusia. Memegang emas di tahun 2026 bukan lagi sekadar gaya-gayaan atau investasi untuk mencari keuntungan cepat, melainkan cara paling rasional untuk bertahan hidup. Kita sedang berusaha agar tabungan yang sudah kita kumpulkan dengan kerja keras tidak berubah menjadi sampah di masa depan hanya karena nilainya yang terus merosot. Saat harga barang naik, emas biasanya akan mengikuti atau bahkan melampauinya, sehingga kekayaan kita tetap utuh meski badai ekonomi datang menerjang. Seringkali kita salah fokus dan hanya melihat kenaikan angka pada label harga emas di toko, tanpa sadar bahwa kenaikan itu sebenarnya adalah cerminan dari menurunnya nilai uang kita. Emas tidak pernah benar-benar menjadi lebih mahal. Yang terjadi adalah uang rupiah atau dolar kita yang semakin melemah, sehingga butuh jumlah yang lebih banyak untuk mendapatkan 1 gram emas yang sama. Memegang emas artinya kita sedang memegang nilai yang sebenarnya, bukan sekadar janji di atas kertas. Logika ini sering terlewatkan oleh banyak orang yang hanya menghitung untung rugi secara nominal. Jika kalian menyimpan uang di bank, angka di buku tabungan mungkin tetap, tapi kemampuannya untuk membeli aset akan terus berkurang. Sebaliknya, dengan memiliki emas, kita sedang mengunci daya beli kita agar tetap stabil. Jadi ketika orang lain panik karena harga barang naik, kalian yang punya emas bisa tetap tenang, karena aset kalian nilainya menyesuaikan secara alami. Coba lihat kembali perbandingan harga yang sangat kontras antara akhir Desember 2025 yang masih di angka 2,5 juta, hingga melonjak ke 3,2 juta di Januari, dan kini berada di 2,9 juta. Dalam hitungan bulan saja, ada selisih ratusan ribu rupiah yang hilang jika kalian hanya mendiamkan uang tunai tanpa aset pelindung. Fluktuasi ini adalah bukti nyata bahwa inflasi tidak sedang berjalan santai, melainkan sedang berlari kencang mengejar setiap rupiah yang kita miliki. Setiap hari yang kalian lalui tanpa mengalihkan sebagian aset ke emas adalah risiko kehilangan daya beli secara perlahan. Kita tidak pernah tahu kapan lonjakan berikutnya akan terjadi, tapi sejarah membuktikan bahwa mereka yang menunggu terlalu lama biasanya akan tertinggal di belakang. Angka 2,9 juta hari ini adalah pengingat bahwa jendela kesempatan untuk mengamankan kekayaan di harga kepala dua mungkin tidak akan terbuka lagi di tahun-tahun mendatang. Para ahli ekonomi dunia mulai satu suara bahwa siklus bullish emas kali ini adalah yang terkuat dalam 1 dekade terakhir. Mereka melihat adanya pergeseran besar dalam sistem keuangan global yang membuat emas kembali menjadi raja di tengah rapuhnya kepercayaan terhadap aset digital maupun surat berharga. Angka $4.964 per troy ounce yang kita lihat hari ini
sebenarnya hanyalah sebuah pijakan atau lantai baru untuk lompatan yang diprediksi akan jauh lebih tinggi lagi di akhir tahun nanti. Banyak analis papan atas dari bank-bank investasi dunia yang sudah merevisi target harga mereka karena melihat data fundamental yang sangat solid. Mereka tidak lagi bicara soal kenaikan 5 atau 10%, tapi soal perubahan paradigma di mana emas akan menjadi standar keamanan aset yang paling dicari. Jika tren global ini terus berlanjut tanpa hambatan berarti, maka posisi harga saat ini akan dianggap sebagai masa-masa diskon yang tidak akan pernah terulang kembali di masa depan. Jika prediksi para pakar ini akurat, maka harga di bawah 3 juta rupiah per gram akan segera menjadi sejarah yang hanya bisa kita ceritakan ke anak cucu nanti dengan nada penyesalan. Kita mungkin akan mengenang masa ini sebagai momen di mana emas masih bisa dibeli dengan sisa uang tabungan bulanan, sebelum akhirnya ia menjadi aset eksklusif yang hanya bisa dimiliki oleh segelintir orang kaya saja. Jendela kesempatan ini tidak akan terbuka selamanya, dan tanda-tandanya sudah sangat jelas di depan mata. Ketakutan terbesar bagi seorang investor bukanlah harga yang turun, melainkan kehilangan momentum untuk masuk di harga yang masih masuk akal. Saat prediksi para analis global mulai terwujud satu persatu, pasar biasanya akan merespons dengan kenaikan harga yang sangat eksponensial. Di saat itulah, mereka yang sudah memiliki aset emas sejak sekarang akan berada di posisi yang jauh lebih aman dan tenang dibandingkan mereka yang baru ingin membeli saat harga sudah melambung tinggi. Sejarah mencatat bahwa dalam setiap krisis atau pergeseran ekonomi besar, emas selalu keluar sebagai pemenang yang mampu melawan waktu. Dan di tahun 2026 ini, waktu seolah-olah sedang mengejar kita untuk segera mengambil keputusan sebelum pintu peluang benar-benar tertutup rapat. Kita sedang berada di persimpangan jalan ekonomi di mana keputusan kecil yang kita ambil hari ini akan menentukan seberapa kuat pertahanan finansial kita dalam menghadapi guncangan di tahun-tahun mendatang. Jangan biarkan keraguan hari ini menjadi penyesalan di kemudian hari saat kalian melihat grafik harga emas yang terus merangkak naik tanpa sempat menengok ke belakang lagi. Seringkali kita merasa waktu masih panjang, padahal pergerakan ekonomi global bergerak jauh lebih cepat dari yang bisa kita bayangkan. Mengamankan aset sekarang adalah bentuk penghargaan terhadap kerja keras yang sudah kalian lakukan agar nilai keringat kalian tidak menguap begitu saja ditelan ketidakpastian zaman. Biasanya, saat harga sudah menyentuh angka yang dianggap terlalu tinggi, orang akan cenderung takut untuk mulai membeli dan memilih untuk menunggu. Namun, fenomena yang kita saksikan di tahun 2026 ini justru sebaliknya. Ketakutan akan kehilangan momentum atau FOMO mulai melanda investor besar dan institusi keuangan. Mereka sadar bahwa tren ini bukan sekadar kenaikan musiman, melainkan pergeseran nilai aset secara permanen yang membuat emas semakin sulit didapatkan di harga rendah. Saat mayoritas orang sudah sampai pada titik kesadaran bahwa emas tidak akan pernah murah lagi, disitulah harga akan melambung tanpa rem karena semua orang berebut masuk di waktu yang bersamaan. Psikologi pasar sedang berubah dari yang tadinya penuh keraguan menjadi kepanikan untuk segera memiliki aset fisik. Kondisi rebutan inilah yang biasanya menjadi bahan bakar utama bagi lonjakan harga yang jauh lebih gila dari yang kita prediksikan saat ini. Kita harus memahami bahwa kepanikan pasar adalah bensin yang paling efektif bagi kenaikan harga emas di bursa manapun. Tanda-tanda kepanikan tersebut sebenarnya sudah mulai terlihat di lantai bursa internasional hari ini, di mana volume transaksi terus meningkat meskipun harga sedang berada di level tinggi. Para pemain besar lebih memilih membeli di harga mahal sekarang, daripada harus menanggung risiko membeli di harga yang jauh lebih mahal lagi di bulan-bulan mendatang. Sentimen ini sangat menular. Ketika berita tentang habisnya stok emas di beberapa retail mulai tersebar, masyarakat luas biasanya akan ikut menyerbu tanpa pikir panjang. Dalam kondisi seperti ini, logika harga murah sudah tidak berlaku lagi karena yang dikejar adalah keamanan aset. Jika kalian sudah melihat tanda-tanda antrean atau kesulitan mendapatkan stok fisik, itu adalah indikator nyata bahwa psikologi pasar sudah memasuki fase urgensi tinggi. Sebagai penonton yang cerdas, kita harus bisa berpikir lebih pintar dan lebih tenang daripada arus pasar yang emosional. Membeli saat orang lain masih terjebak dalam keraguan adalah salah satu kunci utama dalam mengamankan aset dengan harga yang relatif lebih baik. Jika kita menunggu sampai semua orang serentak setuju bahwa emas adalah pilihan terbaik, biasanya saat itu harga sudah berada di luar jangkauan kemampuan finansial rata-rata orang.
Menjadi langkah di depan kerumunan memang membutuhkan keberanian, namun itulah yang membedakan antara mereka yang hanya ikut-ikutan dan mereka yang benar-benar siap. Dengan memahami psikologi pasar ini, kalian bisa melihat bahwa angka 2,9 juta saat ini sebenarnya adalah sebuah peluang di tengah masa transisi. Jangan biarkan emosi pasar mendikte keputusan kalian, tapi gunakanlah data dan ketenangan untuk mengunci harga sebelum kerumunan besar datang dan merusak segalanya. Mencari tambang emas baru bukanlah perkara mudah seperti membalikkan telapak tangan. Prosesnya butuh waktu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Sementara cadangan yang ada terus dikeruk habis. Kita saat ini berada di era yang oleh para ahli disebut sebagai peak gold, di mana produksi emas mulai mencapai titik jenuh karena deposit yang mudah dijangkau sudah hampir habis. Akibatnya, perusahaan tambang harus menggali lebih dalam dengan biaya operasional yang jauh lebih membengkak demi mendapatkan jumlah emas yang sama. Ketika barangnya makin susah dicari dan biaya produksinya melonjak tajam, sementara di sisi lain semua orang butuh untuk mengamankan harta mereka, kalian bisa tebak sendiri kemana arah harganya. Kelangkaan fisik ini adalah faktor fundamental yang tidak bisa dimanipulasi oleh kebijakan pemerintah manapun. Kita sedang menghadapi situasi di mana permintaan global yang meledak harus berbenturan dengan kenyataan pahit bahwa stok emas baru yang masuk ke pasar semakin menipis setiap tahunnya. Faktor fisik dan keterbatasan alam ini seringkali dilupakan oleh banyak orang yang terlalu fokus pada angka-angka di layar monitor. Emas bukanlah saham yang perusahaannya bisa melakukan stock split, juga bukan uang kertas yang bisa dicetak ulang oleh bank sentral, apalagi aset digital yang jumlahnya bisa ditambah begitu saja dengan kode komputer. Setiap gram emas yang kalian pegang adalah hasil dari proses alam selama jutaan tahun yang jumlahnya di bumi ini memang sudah ditentukan dan tidak bisa ditambah. Keterbatasan inilah yang memberikan rasa aman sesungguhnya bagi para pemiliknya di tengah ketidakpastian ekonomi. Saat sistem keuangan dunia terasa semakin semu karena terlalu banyak uang digital yang diciptakan tanpa jaminan, emas tetap berdiri kokoh sebagai aset yang punya wujud nyata. Memahami bahwa emas adalah sumber daya yang terbatas akan mengubah cara pandang kalian dalam melihat harga 2,9 juta. Ini bukan sekadar angka, melainkan harga untuk memiliki bagian dari sumber daya langka yang ketersediaannya terus menyusut. Keterbatasan fisik yang absolut inilah yang menjamin bahwa harga emas akan selalu memiliki nilai intrinsik yang tinggi, berapapun harga nominal yang tertulis di pasar. Dalam sejarah manusia, belum pernah ada waktu di mana emas kehilangan nilainya secara total, justru nilainya selalu bertahan saat aset lain tumbang. Di tahun 2026 ini, dengan teknologi penambangan yang sudah sangat maju sekalipun, kita tetap tidak bisa menciptakan emas secara sintetis untuk memenuhi kebutuhan pasar yang haus akan keamanan. Ketidakmampuan kita untuk memproduksi emas secara instan menciptakan sebuah perlindungan alami bagi kekayaan kalian dari risiko devaluasi. Jadi, ketika kalian mendengar berita tentang penutupan tambang-tambang besar atau penurunan kadar emas dalam biji tambang, itu adalah sinyal bahwa harga emas akan terus terdorong ke atas. Membeli emas sekarang berarti kalian sedang mengamankan komoditas abadi sebelum faktor kelangkaan ini benar-benar membuat harganya melambung ke level yang hanya bisa dicapai oleh institusi besar. Jadi, apa yang sebenarnya harus kita lakukan di sisa tahun 2026 yang penuh ketidakpastian ini? Jawabannya bukan tentang memaksakan diri membeli sebanyak mungkin dalam satu waktu, sampai mengganggu dapur, tapi mulai secara konsisten mengalihkan aset yang tidak produktif ke dalam bentuk emas. Kita harus sadar bahwa jendela waktu untuk mendapatkan harga di bawah 3 juta mungkin akan segera tertutup, sehingga strategi akumulasi secara bertahap menjadi kunci paling cerdas saat ini. Anggap saja tindakan kalian hari ini seperti sedang membeli tiket untuk masuk ke dalam skoci sebelum kapal besar bernama ekonomi dunia ini berguncang lebih hebat lagi. Kalian tidak perlu menunggu punya uang ratusan juta untuk mulai. Sekecil apapun emas yang kalian beli sekarang, itu adalah benteng pertahanan bagi masa depan finansial kalian. Intinya adalah konsistensi dalam mengamankan nilai aset sebelum harganya benar-benar lepas landas dan meninggalkan mereka yang hanya diam menunggu.
Salah satu strategi yang paling efektif adalah dengan memanfaatkan setiap koreksi harga yang terjadi di pasar, sekecil apapun penurunan tersebut. Ingat kembali momen saat harga dunia sempat turun ke level $3.947 pada Oktober 2025 yang lalu? Saat itu banyak orang yang justru takut karena menyangka harga akan terjun bebas, padahal itu adalah kesempatan emas atau golden moment yang banyak dilewatkan orang sebelum akhirnya harga melesat naik lagi ke angka 4.000-an dolar. Jangan pernah mengharapkan harga akan kembali ke level tahun-tahun lama yang jauh lebih rendah, karena itu hampir mustahil terjadi di tengah inflasi saat ini. Fokuslah pada penurunan-penurunan kecil di grafik harian sebagai celah untuk menambah simpanan kalian. Di pasar emas, koreksi atau penurunan harga sementara adalah sebuah hadiah bagi mereka yang paham bahwa tren jangka panjang emas selalu bergerak ke atas, terutama di masa krisis seperti sekarang. Seringkali hambatan terbesar kita bukan terletak pada modal, melainkan pada kebiasaan menunda karena menunggu momen yang dianggap sempurna untuk mulai masuk. Masalahnya, di dunia investasi, waktu yang benar-benar sempurna itu tidak pernah ada. Yang ada hanyalah waktu yang terbuang sia-sia, sementara harga terus merangkak naik. Perlu diingat bahwa dalam sejarah keuangan, waktu terbaik untuk memiliki emas adalah 10 tahun yang lalu, dan waktu terbaik kedua adalah sekarang juga. Menunggu terlalu lama hanya akan membuat kalian terjebak dalam rasa penyesalan saat melihat harga emas di layar berita terus memecahkan rekor baru. Jangan biarkan diri kalian menjadi bagian dari kelompok orang yang hanya bisa berkata, "Seandainya saya beli dulu," ketika harga sudah tidak terjangkau lagi. Ambil langkah kecil hari ini, amankan daya beli uang kalian, dan biarkan waktu yang bekerja membuktikan bahwa keputusan kalian di tahun 2026 ini adalah keputusan finansial terbaik. Angka 2,9 juta rupiah yang kita lihat hari ini mungkin terasa cukup berat bagi sebagian orang. Tapi jika kita bandingkan dengan potensi lonjakan harga di tahun-tahun mendatang, ini adalah harga diskon terakhir yang ditawarkan sejarah kepada kita. Tahun 2026 bukan sekadar tahun biasa dalam kalender ekonomi. Ini adalah garis batas tegas antara mereka yang siap mengamankan kekayaan dan mereka yang hanya bisa menyesali keadaan saat semuanya sudah terlambat. Kita sedang berada di penghujung era emas murah, dan keputusan ada di tangan kalian. Jangan biarkan diri kalian terjebak dalam siklus penyesalan yang terus berulang setiap kali harga emas mencetak rekor baru. Emas bukan hanya tentang angka di atas kertas, tapi tentang ketenangan pikiran saat dunia sedang tidak menentu. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang apakah harga emas akan naik, tapi apakah kalian akan tetap menjadi penonton, atau mulai mengamankan aset sekarang sebelum emas benar-benar menjadi barang mewah yang mustahil untuk dijangkau lagi oleh masyarakat umum. Video ini bukan ajakan, paksaan, apalagi perintah untuk membeli atau menjual emas, ya. Semua data dan angka yang dibahas di sini murni bertujuan untuk edukasi dan berbagi sudut pandang sebagai bahan diskusi kita bersama. Ingat, dunia keuangan itu dinamis dan penuh risiko yang bisa berubah sewaktu-waktu. Setiap keputusan keuangan sepenuhnya kembali ke tangan masing-masing penonton. Pastikan kamu selalu melakukan riset mandiri, pahami profil risiko kamu, dan ambil keputusan yang paling sesuai dengan kondisi kantong serta rencana masa depan kamu sendiri. Kalau menurut kalian sendiri, apakah harga 2,9 juta sekarang ini sudah termasuk mahal? Atau justru kalian setuju kalau ini adalah kesempatan terakhir sebelum harganya makin nggak masuk akal? Tulis pendapat atau strategi kalian di kolom komentar ya, kita diskusi sehat di sana. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kalian nggak ketinggalan update analisa harga emas berikutnya. Kalau merasa informasi ini bermanfaat, silakan like dan bagikan video ini ke keluarga atau teman dekat kalian, agar kita semua bisa lebih melek finansial di tahun 2026 ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.